We are live. Halo teman-teman semua, bersama saya saat ini live kembali dengan membawa teman-teman sesama Indonesian. Kebetulan saat ini semuanya merantau, ini Indonesianya, dan kebetulan juga lady semua. Next time kita akan bawa men ya ke live kita. Nah, purpose of this live adalah untuk memberikan inspirasi khususnya bagi kalian yang employee dan full-time parents yang tinggal di luar negeri dan mengharapkan untuk mendapatkan another stream of income, hanya saja tidak tahu bagaimana caranya dan apa yang perlu dilakukan. Oke, nah without further ado, kita akan kenalan satu persatu dengan semua ladies di sini. Kita say hi dulu. Halo teman-teman, terima kasih untuk waktunya datang. Halo. Halo. Nih, kita ada Kak Rina di UK, Kak Lia di Australia, Kak Vicky di Australia, Kak Dorsia Australia, Kak Kencana di Denmark, part of Europe juga nih. So, kita kenalan dengan mereka satu persatu. Nah, yang mau kita tanya adalah, yang pertama, kenalan siapa nama mereka, background mereka apa, masih kerja atau enggak, bekerja dulunya bagaimana gitu ya, dan abis itu kita tanya tentang business side ya, dan kita mulai dari Karina dulu. Yuk, Karina silakan. Halo semuanya, apa kabar? Terima kasih sudah undang saya sebagai tamu ini. Dari Jakarta, Indonesia, tapi saat ini saya tinggal di UK bersama suami dan anak-anak saya. Sebelum mulai bisnis ini, saya full time mom yang sudah 13 tahun tidak bekerja. So this business is very good for me. Oke, that's good. Thank you Karina. Karina adalah full time kerja saat ini di UK bersama anak-anak dan suami. Sekarang kita kenalan dengan Kak Lia dulu. Halo semuanya, salam kenal. Terima kasih Kak Debbie udah invite saya ke sini. Saya asli Jawa Tengah, saya tinggal di Australia moving karena dulu ikut suami, tapi sekarang saya single parent with 3 kids. Dan background saya ESO, Education Support Worker, dan Retail Assistant. Terima kasih. Oh, wow, oke. Itu two different job tuh kayaknya ya. Education support dan retail assistant. Nanti kita akan get to know more tentang Kak Lia ya. Thank you Kak Lia. Nah sekarang kita kenalan dengan Kak Vicky. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman semua. Namaku Vicky, aku tinggal di Adelaide di South Australia dan aku sudah tinggal di sini selama hampir 14 tahun. Backgroundku adalah aku saat ini bekerja sebagai admin officer di salah satu state government office di sini di South Australia. Terus aku juga menjalankan traditional business bersama suami di bidang commercial cleaning service dan aku juga proud digital business owner. Itu aja dulu menurutku Kak. Oke, thank you Kak Vicky sudah mau join dengan kita di sini in a short notice ya, thank you. Berarti Kak Vicky juga ada tiga responsibility yang berbeda ya. Nah kita tanya nanti lebih lanjut kenapa Kak Vicky mau jalankan ketiga-tiganya dan gimana caranya maintain waktunya gitu ya. Nah sekarang kita dengar dari Kak Dorce. Kita kenal dengan Kak Dorce. Halo semua, selamat malam, selamat pagi, selamat sore dari siapa saja yang nonton malam ini. Nama saya Dorce, saya dari Balikpapan, sudah Kalimantan Timur. Di Australia sudah 17 tahun, ya lumayan lama menurut saya ninggalin keluarga. Puji Tuhan, selama saya di Australia langsung kerja ya, mungkin rezeki begitu datang langsung kerja, tapi di retail shop dulu, setelah itu kerja di nursing home hampir 9 tahun, dan resign 3 tahun yang lalu, sekarang kerja di disability company, tapi masih juga sering ke aged care juga, jadi assistant nurse.
Oke, Ya, good. untuk saat ini ya, dan sedang menjalankan bisnis online sekarang. Mungkin itu Oke. aja dulu. Thank you Kak Dorce. So Kak Dorce itu berarti di healthcare ya, Ya. sama dengan Kak Kencana. Nah, kita akan kenalan juga dengan Kak Kencana. Sekarang Kak Kencana gilirannya. Ya, makasih Kak Debbie. Ya, nama saya Kencana. Kebetulan saya aslinya dari Jakarta. Untuk saya ini, saya tinggal di Denmark kurang lebih 20 tahun. Mengikut suaminya, dan saya juga punya 2 anak. Kebetulan sudah pada remaja. Untuk saat ini saya bekerja full time sebagai caregiver di salah satu pemerintahan. Ya, itu aja Kak. Wow, oke. PNS ya Kak? PNS berarti di sana. Semacamnya. Ini berarti ada 2 PNS nih di sini ya. Nah, kita Kak Vicky PNS, Kak Kencana juga PNS. Yang lainnya sama seperti aku juga yang pekerja. Maksudnya Kak Dorce sama Kak Lia adalah pekerja lah, employee, sama kayak aku juga employee di bidang konstruksi. Karina full time. Nah, everybody has different background. Oke, meskipun Kak Dorce dengan Kak Kencana healthcare, tapi mereka do different thing gitu. Sekarang kita pengen tanya, mereka semua kan menjalankan digital business, mereka semua punya kerjaan mostly. Karina punya suami yang karirnya, suaminya juga bagus di migas gitu ya, di minyak dan gas. So, apa sih yang bikin kalian berada di sini, bangun digital business, walaupun kalian sudah punya karir dan punya suami yang terbilang mantap di karirnya? Sekarang mulai Karina dulu deh. Halo, kenalan lagi sekali lagi. Kalau mau tahu kenapa saya memilih untuk melakukan bisnis ini, jadi sebenarnya ya, sebelum saya mulai bisnis ini, saya sudah bilang tadi saya sudah tidak kerja 13 tahun. Alasannya itu karena selama 13 tahun terakhir itu saya tuh pindah-pindah terus ya dari satu negara ke negara lain, seperti suami saya yang kerja di migas gitu. Nah, tapi di tahun 2021 kami keluarga kena dampak pandemi, kita dipulangin ke istilahnya apa ya, home base gitu ya. Home base kita tuh di UK di sini. Nah, setelah kita pindah ke sini ya, sebelumnya tuh saya di Indonesia. Jadi kita semua bisa bayangin lah ya, biaya hidup tiba-tiba Indonesia kan nggak berapa ya, tapi itu pindah ke sini jadi langsung besar gitu. Nah, saya sebagai seorang istri mikir, oh mungkin sekarang saya bisa mulai juga di sini ya. Tapi sebagai kita semua tahu ya, kalau kita tinggal di luar negeri itu cari kerja kan nggak mudah ya. Saya sudah coba berkali-kali tapi tidak beruntung gitu. Jadinya saya decide untuk jadi self employed dan mulai online business. Jadi sebenarnya saya juga sebelum jalankan bisnis kita yang sekarang, saya pernah jalankan itu namanya online shop ya. Saya sempat jalankan online shop. Cuman setelah saya jalankan beberapa bulan, saya berpikir penghasilannya kurang. Maksudnya produk yang saya jual itu bukan high ticket product gitu ya. Jadi untuk bisa memenuhi kebutuhan apa yang saya bayangkan tuh tidak cukup. Jadi saya berpikir oke, saya cari produk yang lain deh, mungkin bisa dapat yang lebih baik gitu ya. Di saat pencarian itu, bukannya saya dapat produk yang lebih baik, saya malah mendapatkan kesempatan yang lebih baik lagi, yaitu saya berkenalan dengan digital business ini. Dan itulah alasannya saya mengikuti digital business ini, karena saat saya memulai itu saya dapat full training, dapat support, mentor, dan coach, dan lain sebagainya. Sementara pada saat saya lakukan toko online saya kemarin itu, semua saya lakukan sendiri. Saya lakukan sendiri sampai berbulan-bulan, I figure out everything by myself, gitu kan. Tapi begitu saya mengenal bisnis ini, saya bisa membangun dalam waktu 3 minggu. Jadi saya bilang, wow, okay, this is something incredible, okay, right? So you have to think about that. So, jadi saya ya udah beralih. Setelah saya beberapa bulan jalankan bisnis ini, saya decide untuk menutup toko online saya dan full time di bisnis ini.
Wow. Itulah saya full time di sini karena merasakan hasilnya. Kamu punya toko online berapa lama Kak Rin kalau boleh tanya? Saya toko online kurang lebih sebenarnya hampir berapa 1 tahun. Gitu. Ya, saya lakukan toko online kemarin tuh karena sebelumnya dulu tuh waktu di tahun 2000 awal-awal tuh saya sempat punya toko online juga gitu. Jadi pada saat saya kembali ke UK ingin bekerja, saya pikir oke ini sesuatu yang mudah bagi saya ya. Tapi ternyata kan zamannya berbeda gitu. Jadi saya banyak yang I have to figure out by myself kayak buat website, buat semuanya. Itu saya harus mikir sendiri. Jadi saya punya toko 1 tahun, tapi saya habiskan 3 bulan pertama hanya untuk membangun gitu. Karena di bisnis ini dalam waktu 3 minggu everything's ready. So Yeah. Yeah. Okay. That's good to know karena kan istilahnya dari sisi lain kamu yang udah pernah pengalaman di bidang online lainnya gitu ya, kamu bisa lihat comparisonnya between apa yang ada di bisnis kita, di sistem kita, which is the whole package are already done for us ya. Jadi kamu nggak perlu bikin website, tapi it's done for us. Sedangkan kalau kamu bikin usaha tradisional, di mana entah itu online, entah itu bikin resto, entah itu buka toko offline, buka restoran, segala macam itu kita bikin semuanya sendiri ya. At least kita hire orang untuk lakukan itu for us, which cost us another penny ya untuk build that for us. Sedangkan di sini kita udah ada semuanya. Good point, thank you so much. So sekarang kita pengen tanya sama Kak Kencana nih, sama dua PNS yang satu Kak Kencana dan satu Kak Vicky. Apa yang kurang? Oke, so kalian punya kerjaan bagus, ya kan? Udah jadi PNS, itu status yang diburu banyak orang, misalnya yang dikejar-kejar pengen jadi PNS gitu. Karena mikir satu gajinya udah lumayan, dua pensiunnya udah lumayan, ada gitu ya settle. So apa yang kurang? Kenapa ada di sini di digital business? So bisa mulai dari Kak Kencana deh. Oke. Aduh gimana ya? Sebenarnya kalau saya kerja sebagai caregiver ya di healthcare itu udah lebih dari 7,5 tahun ya. Selama 7,5 tahun itu saya bisa merasakan sebenarnya pekerjaan ini nggak semudah yang kita bayangkan ya. Bukan cuma untuk fisik tapi untuk mental juga karena kita kan mengurus orang-orang kuat ya. Dari situ saya berpikir oke, kalau memang karena kan kita semakin tua juga kan, badan kita juga nggak akan sekuat kita yang seperti dulu kan. Akhirnya saya memutuskan untuk melihat sesuatu bisnis yang bisa dibilang nggak mengambil banyak waktu dan juga bisa dilakukan kapan saja gitu loh. Karena bukan karena saya kerja dari jam bisa dibilang 8 jam sehari. Sampai rumah harus mengurus anak, suami, pekerjaan kita sebagai seorang ibu ya. Dari situ makanya saya berpikir untuk mencari bisnis yang fleksibel. Dan kebetulan saya menemukan bisnis ini dan alhamdulillah seperti yang saya bilang tadi, bisnis ini bisa dilakukan kapan dan dimanapun. Jadi saya nggak selalu duduk di depan komputer 8 atau sampai 9 jam sehari. Gitu. Jadi ya makanya saya memilih bisnis ini. Dan yang keduanya lagi itu sebagai backup plan B. Dan lagi kalau misalnya kayak saya bilang tadi kan kerja sebagai caregiver itu benar-benar menguras tenaga kan. Dari situ bersyukur kalau memang saya masih kuat sampai akhirnya. Kalau misalnya saya nggak bisa kan, saya ada backup plan. Itu makanya. Oke, berarti lebih ke backup plan dan karena ngerasain pekerjaan sekarang tuh nguras banyak tenaga gitu ya, dan capek mau sampai kapan begini terus ya, ngandalin fisik. Dan kalau something happen, kamu ada something backup untuk kamu sama keluarga gitu ya. Nah sekarang kita dengar dari Kak Vicky.
satu hal kenapa kamu cari backup income atau bisnis lain? Aku mungkin hampir mirip juga sama Kencana ya, istilahnya aku kerja di kantor juga, dan aku pun harus tetap bantu suami di bisnis cleaningnya gitu. Jadi pada dasarnya aku day to day itu aku kerja long hours gitu, dari jam 8.30 sampai jam 9 malam. Makanya tadi nih buru-buru untuk ikut live talk gitu. Jadi itu hari-hariku dari Senin sampai Jumat. Dulu sebelum aku jalankan bisnis ini, kita bahkan harus kerja hari Sabtu atau bahkan hari Minggu juga gitu. Jadi aku bener-bener nggak punya waktu sama sekali untuk istirahat. Bahkan istilahnya suami kadang-kadang ajak weekend kemana, nggak bisa, soalnya kepingin istirahat, intinya itu aja. Karena kita umur seperti Kencana bilang juga makin berumur, makin fisik juga udah makin gak kuat. Jadi kalau misalnya kita sakit, itu kan pasti biayanya harus lebih besar lagi gitu kan. Nah, karena long hours ini, makanya aku jadi berpikir, ada nggak sih sesuatu yang bisa aku lakukan supaya aku nggak harus lagi kerja long hours. Karena aku pikir, sampai kapan aku mau lakukan pekerjaan ini terus. Jadi sampai umur berapa aku harus melakukan pekerjaan ini, karena hidup di sini kan juga nggak murah kalau hanya andalin cuman satu kerjaan aja atau dua kerjaan. Kita nggak bisa hidup dengan lifestyle, istilahnya kita kayak terpenjara aja, setiap hari kerja long hours tapi nggak kemana-mana juga gitu intinya. So itu sih sebenarnya kalau dari aku karena long hours, jadi aku mau sedikit lebih rileks lah hidupnya sebelum aku pensiun gitu istilahnya. Okay, that's amazing ya. Some people have the urge gitu, maksudnya kebutuhan yang pengen punya backup. Some people just feel comfortable dengan karir yang kita punya saat ini gitu ya. Jadi kamu udah jalanin 2 kerjaan, Kak Lia juga jalanin 2 kerjaan. Terus jalanin juga bisnis ini gitu ya. Berarti 3 yang kalian lakukan at the same time saat ini. So, aku pengen nanya Kak Lia, how do you manage all of them? Kamu punya anak, kamu single mom, terus kamu punya 2 kerjaan, kamu jalanin bisnis juga Kak. So, gimana kamu bisa handle everything? Jalanin bisnis kamu kapan dong berarti? Waktu anak-anak tidur. Exactly, Waktu ya karena aku kerja 2 tempat, yang satu di Kinde ya start dari jam 9 sampai jam 2 kalau nggak ada meeting. Mayoritas pulang sampai rumah rata-rata jam 3 lah gitu ya. Terus langsung taruh tas, kabur jemput anak-anak, pulang lagi. Monday to Wednesday nggak akan sampai di rumah sampai jam 7 karena ada ekstrakurikuler, basketball, renang, training dan sebagainya. So, jadi saya punya waktunya setelah after dinner, anak-anak put in bed, ya. Jadi saya baru buka nih apa yang harus dikerjakan buat besok stok atau buat beberapa hari ke depan gitu. Ya, gampang nggak gampang sih, tapi kan mau sesuatu yang berbeda ya, maksudnya. Exactly, saya punya keinginan, I will like to stop my retail assistant job because it's on the weekend. Jadi saya pengen punya waktu untuk anak-anak saya lebih, tidak hanya ketika hari-hari biasa saja, tapi saya juga pengen waktu liburan sekolah, saya nggak harus kerja di retail assistant, saya bisa ada di rumah atau pergi liburan sama mereka gitu. Jadi basically bisnis ini buat saya fleksibelnya sangat bagus ya, jadi saya suka di situ. Dan my backup income for next maybe I don't know. Iya, that's true. Apalagi kalau kita sendiri mau nggak mau kan kita harus punya beberapa layers of safety ya kan. Apa yang terjadi kalau sama kita, nanti kalau kita sakit nggak dapat gaji, maksudnya dipotong gajinya ya kan. Terus berarti income untuk anak-anak juga lesser gitu. Dan aku suka yang seperti yang kamu bilang setelah anak-anak tidur gitu ya, karena most of us itu just leha-leha ya kan, nonton TV segala macam, and so many people yang aku beberapa orang bilang, aduh nggak ada waktu gitu, nggak ada waktu untuk do this, do that. Basically ya berarti it's not
urgent enough ya nggak sih? Kalau Kalau urgent enough kan ditanya kita pasti make time. Go kalau ahead, Kak. ditanya ada waktu atau enggak, jawabannya pasti nggak ada waktu. Betul. Tapi Nggak perbedaannya bakalan adalah pernah ada mau waktu. atau tidak. Benar, setuju banget Kak. Kadang kita kalau udah kepepet dulu gitu ya, baru kita berani lakukan sesuatu gitu kan. Some people do that. Nah sekarang, thank you Kak Lia. Sekarang Kak Dorce, kamu kan udah jalanin bisnis ini gitu ya. Some people think, oh aku udah mau deket-deket pensiun, aku nggak ngerti teknologi, aku nggak ngerti bahasa Inggris. Menurutmu penting nggak sih hal itu Kak sejauh yang kamu jalankan bisnis ini? Kalau menurut aku sih ini surprise banget buat saya karena saya yang nggak suka akses di kamera atau live atau dan yang namanya teknologi, walaupun kita tinggal di luar negeri, namanya teknologi itu masih kurang sama sekali. Nah, yang saya sukanya di sistem ini sangat-sangat membantu. Saya yang tadinya nggak percaya diri dengan mentor dan coach yang ada, sangat-sangat terbantu. Dan kalau saya boleh cerita sedikit lagi tentang bisnis ini, saya mulai dari bisnis ini karena seperti Kencana tadi bilang, kerja di healthcare ini sangat bukan cuma fisik, tapi mental dan emosional. Itu yang saya rasakan. Nah, setelah berjalan berapa tahun, sekali lagi umur yang sudah mulai menanjak mengingatkan saya bahwa ini sudah waktunya harus slow down karena fisik sudah tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan ini terus-menerus. Nah, pada saat pikiran itu datang, kok saya ketemu dengan platform ini dan mulanya saya ragu. Memang ragu banget, bener nggak ya? Tapi tanya, akhirnya saya dapat kepastian bahwa ya ini bagus dan akhirnya saya menjalankan bisnis ini dengan penuh percaya diri, gitu. That's awesome. Ngomong-ngomong Kak Dorce udah punya cucu berapa? 1 ya Kak? Mau 2. Mau 2, wow. Iya, jadi ya sudah oma-oma. Iya, but that doesn't mean ya banyak di bisnis ini yang umurnya udah 70 and run the business karena ya itu dia seperti yang Kak Dorce bilang ada guidance ya. Kita nggak ditinggal sendiri, kita nggak chat sama robot yang kalau nanya pertanyaan ya jawabannya terbatas, tapi kita ada mentorship yang akan guide kita gimana caranya kembangin bisnis kita, setting up the business and everything. So, before we close this, I believe teman-teman yang saat ini nonton live atau replay get the point kenapa kalian bangun bisnis ini adalah untuk backup income karena bisa dijalankan kapan aja, dari mana aja, kayak Kak Kencana bilang, kayak Alia bilang, dan karena faktor umur kita mau slow down dari pekerjaan sekarang and hopefully we can get pension earlier gitu ya, dan daripada harus sampai ke 6-7 tahun gitu ya kalau di Jerman. So, apa sih yang sangat-sangat satu aja, apa sih yang paling kalian wow poinnya bisnis ini? Of course everybody are skeptical kan at first, including me gitu. But we did due diligence ya gak sih? Kita check further, nonton webinar, ask questions, masuk ke komunitas. But what was the very top wow thing yang menurut kalian, okay, this is for me, yang benefit business the most, yang paling kalian suka? Karina, please. Untuk saya yang paling menarik bagi saya itu adalah when you build this business, you are building a legacy for your children. Jadi untuk saya, orang tua, mom yang udah lama nggak kerja dan mikir saat itu, kayaknya saya tidak akan bisa kerja karena, I haven't been working for a long time. I cannot make career for myself and all of that. So when I find this business and I'm able to build a legacy for my children, that's really, number one selling point for me. Thank you Kak. Bener banget karena
Mau level kita direktur kayak, mau level kita manajer, mau level kita apa ya di perusahaan selama 20 tahun, 30 tahun, ya udah ended up dengan kita aja. Kita nggak akan bisa kasih that hard work, that sweat, that long hours of work ke anak kita kan. Tapi dengan bisnis ini, kita hasil yang kita dapatkan dari bisnis, kita rasakan sekarang, tapi when the time we give up gitu ya, capek deh, udah kalian aja yang jalanin, udah mereka tinggal jalanin dan just kita nggak perlu ajarin, mereka hanya tinggal jalanin dari training yang ada yang kita punya sekarang gitu. Jadi I can really relate to that. So karena kan kita bisa lihat ya jangka panjang banyak sekali yang diganti dengan robot. Kita nggak tahu nanti lowongan kerja akan sebanyak apa atau sedikit apa gitu di zaman anak-anak kita nanti gitu. Nah, mungkin lowongan kerjanya lebih dikit gitu ya. So why by having this business, giving them the opportunity to be their own, mereka nggak perlu melamar tapi they just be an entrepreneur. Jadi I love it. Thank you Karina. So sekarang kita tanya kali ya, satu hal the most reason why you chose this business. Flexibility. Of course. I'm single mom, busy, pre-kid, so I won't have little tiny time for me time. Exactly, benar. Aku salut Kak sama kamu, to be honest ya, and many people out there need to recognize as well, karena banyak orang yang ngeluh nggak ada waktu, nggak punya waktu 90 menit untuk nonton webinar and so on, or do any other thing, but you build this one for your kids as well in future ya, dengan bangun digital business. Nah sekarang Kak Vicky, thank you Kalia. Kalau buat aku pribadi sebagai the good citizen, pada saat aku bangun bisnis, aku selalu tanya apakah ini legit atau enggak gitu. Jadi aku seneng karena nggak banyak bisnis online di luar sana yang istilahnya tax registered. Jadi dengan membangun bisnis ini, aku tahu bahwa bisnis ini tax registered dan bisnis ini diakui sama pemerintah Australia. Jadi bisnis ini legit istilahnya gitu, bukan bisnis abal-abalan gitu istilahnya. Jadi itu sebenarnya yang bikin aku suka juga, karena seperti Karina, aku sebelumnya juga pernah jalanin bisnis online, tapi nggak aku bilang juga bukan itu nggak legit, tapi istilahnya aku nggak melihat proof bahwa itu legit atau enggak gitu. Jadi dengan bisnis ini aku yakin itu legit karena sudah lakukan tax return tahun lalu. Jadi wow. It's legit as legit. Ya, ini good point Kak, karena orang mikirnya digital business ya udah terima dana, terima penghasilan, nggak perlu lapor pajak, nggak bisa. Selama kita bisnis ini registered ya, kalau di Australia itu perlu ABN. Jadi any business, mau kalian punya restoran, mau kalian punya online business, maksudnya yang diakui oleh negara, itu adalah yang punya ABN. Oke, kalau misalnya kalian mau avoid pajak, nggak bisa di sini. Oke, nggak bisa. Jadi ada orang yang nggak mau lapor pajak. So I'm sorry, we cannot do that. Yeah, we do everything full transparan untuk income yang kita dapat, dan pelaporannya juga harus transparan juga. Oke, thank you Kak Vicky. Nah sekarang Kak Dorce, apa satu hal top reason? Top reason is no selling involved. Karena saya paling nggak suka nawar-nawarin. No selling involved. Ya, aku itu salah satu juga, kamu ngambil my top reason tuh Kak, karena itu yang paling aku suka di sini. Karena jujur di Jerman aja aku nggak kenal, maksudnya I avoid to talk with my neighbor. Kalau bisa, kalau ngelihat neighbor keluar, aku masuk deh gitu ya, karena I don't like talk with people, to be honest. Gitu. Ini karena kalian aja di bisnis digital, makanya I feel comfortable to, karena have the same dream. So if like stranger like that, I avoid to talk with them. So kalau disuruh nawarin sesuatu, no. So for sure I will avoid it. Nah sekarang thank you Kak Dorce, berarti kita nggak ada perlu lakukan direct selling, we work on our time, our schedule, nggak ada target segala macam lah yang seperti itu. No, kita nggak ada yang seperti itu. Ada
pokoknya intinya memang nanti ada untuk services or in any kind of business to make income, there is services or products or whatever, of course there is ya, karena itu yang akan untuk mendapatkan income. So get more detailsnya nanti ada di webinar free, oke? Nah sekarang kita tanya Kak Kencana. Top reason. Semuanya udah dijawab ya. Apa ya? Sebenarnya sih saya sukanya karena kita tidak harus inventory sama shipping. Exactly. Ya, itu benar-benar apa ya? There is two. So no inventory, no shipping, so you just do it. Yeah, that's true. Karena bener aku nggak kepikiran deh tuh harus packing barang, kirim-kirimin. Itu another work ya. Bayangin aja kalau berkardus-kardus harus kirim ke luar negeri, belum lagi handling komplain nggak sesuai, terus harus kalau apa biaya ongkirnya, pikirin custom segala macam. Oh my goodness, I don't know what would be nightmare yang harus di handle kalau handle kayak gitu. Thank you Kak. So thank you so much ladies for your time. Ada satu hal yang mau kalian sampaikan? Ada hal lain yang mau ditambahkan? Karina atau Kak Lia atau Kak Vicky, Kak Dorce, Kak Kencana? Anything sebelum kita tutup? Senyum. Udah semua kayaknya. Oke. Untuk teman-teman yang ingin tertarik mengetahui lebih lanjut digital business ini seperti apa, kita nggak bring in too much details di sini. Kenapa? Karena ada next-nya, yaitu di webinar. Webinarnya gratis. Kalian bisa akses di kolom di bawah, di komen. Nanti kita akan drop our link, ya. Nanti link ke website. Nanti kalian bisa akses di sana, nonton kapan aja, berapa kali terserah, bebas, itu gratis. Nah, kalau ada pertanyaan, please tanya ke kita. Kalau misalnya via apa aja lah ya, via Messenger, via WhatsApp, dan nanti kita akan bantu jawab. Oke? So, bisnisnya atas nama kalian, ya kalian nggak kerja sama orang, atau nggak ada yang ngebosin kalian, lakukan di waktu kalian, dan bawa kemana aja yang paling penting. Kalau kalian travel ke Indonesia, kalian bisa bawa bisnisnya, ya kan? Jadi, just do the business anytime, anywhere, without too much burden gitu ya, yang target segala macam kayak gitu, nggak ada ya. Kita yang, we put ourselves for the target, how big we want to bring our business. Okay, thank you so much, teman-teman. So we see us in the next live. Okay, stay blessed and bye for now. Bye.